fight is on. I'll hold my ground. I'm gonna crash the lies of the enemy. I won't back down, 'cause I'm not alone. With you, my God, I'll conquer anything. In you I have the victory, victory. You're the undefeated. I know that you're the risen King. You're the undefeated. I will fight, I will rise above. In you, my God, I am strong enough. I will fight, I will rise above. In you, my God, I am strong enough. I will fight, I will rise above. In you, my God, I am strong enough. I will fight, I will rise above. You, my God, I am strong enough. In you I have the victory, victory. You're the undefeated. I know that you're the risen King, risen King. You're the undefeated. Oh, Jesus, you're the undefeated. Oh, Jesus, you're the undefeated. Shalom adik-adik Lewi Kids. Selamat datang untuk adik-adik Lewi Kids dalam ibadah Lewi Kids online service minggu ini. Oh ya, untuk adik-adik yang baru pertama kali, selamat datang dan selamat bergabung dalam ibadah Lewi Kids online service. Yuk adik-adik, kita akan membacakan Mazmur 91. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Nah, adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati, siapkan pikiran kita untuk beribadah. Yuk, kita satukan hati, berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami siap untuk beribadah Tuhan, dan kami percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memuji menyembah Engkau, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ibadah kami hari ini menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik. Yuk bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Pulang dari awal yuk. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Lebih semangat dong. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Ayo dong, lebih semangat lagi. Terima berkat Tuhan yuk. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku,
Adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Yuk kita kasih sikap kita yang terbaik. Pikiran kita fokus dalam menyembah Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau katakan Tuhan kita Allah yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di hidupku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kita angkat dari awal ya adik-adik. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di hidupku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti
Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Terima kasih Tuhan, Engkau setia Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Kau Tuhan yang layak dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Sembah Mari adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati adik-adik yang mendengarkan dan kakak yang membagikan, supaya kami bertumbuh lebih lagi di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik, segala puji dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Shalom adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Tetap semangat ya mengikuti ibadah online-nya. Adik-adik, kebenaran firman Tuhan kali ini berjudul Dipilih untuk Hidup yang Berbeda. Terdapat di dalam Kejadian 37 sampai 50. Adik-adik, masa pandemi masih berlangsung. Rasa takut, rasa cemas, khawatir dialami dan dirasakan dalam hal yang tidak mengenakan seperti ini. Nah, adik-adik, hal yang sama pun dirasakan dan dialami oleh tokoh yang akan kita dengarkan pada saat ini. Tetapi kita ingin tahu bagaimanakah sikapnya dalam menghadapi hal tersebut. Siapakah dia adik-adik? Yuk kita cari tahu sama-sama. Siapa sih dia? Ya, dia adalah Yusuf. Yusuf adalah anak dari Bapak Yakub. Dia anak kesayangan Bapak Yakub. Tetapi sayangnya adik-adik, Yusuf bukan adik kesayangan dari kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya sangat membenci Yusuf. Terlebih lagi ketika Yusuf menceritakan mimpinya. Ketika tumpukan gandum, matahari, bulan, dan 11 bintang tunduk menyembah kepada Yusuf. Hal ini semakin membuat kakak-kakaknya membenci Yusuf. Suatu hari, Bapak Yakub, adik-adik, meminta Yusuf mencari kabar tentang saudara-saudaranya. Akhirnya, Yusuf pergi. Dari kejauhan, saudara-saudaranya melihat dan mereka berkata, "Hai, lihat, si pemimpi datang." Dan mereka pun merencanakan hal yang tidak baik untuk Yusuf. Ketika Yusuf sampai, tidak berapa lama
Yusuf dibuang ke dalam sumur yang kosong. Dan tidak hanya itu saja adik-adik. Yusuf pun dijual kepada pedagang yang dalam perjalanan ke Mesir. Sesampainya di Mesir, kasihan loh adik-adik, Yusuf dijual kembali kepada pejabat tinggi di Mesir. Siapa dia? Potifar. Berlalukah hal yang tidak mengenakan untuk Yusuf? Tidak adik-adik. Yusuf difitnah dan akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Kasihan ya adik-adik. Banyak rentetan hal yang tidak mengenakan yang mungkin kalau kita ada pada saat ini, rasa cemas, rasa takut, khawatir, apalagi jauh dari mama papa. Pastinya kita takut ya, khawatir. Nah, adik-adik, akankah penyertaan dan pertolongan Tuhan berlalu dari Yusuf? Tidak adik-adik. Penyertaan dan pertolongan Tuhan masih ada dan selalu ada untuk Yusuf. Walaupun Yusuf di dalam penjara, Yusuf disenangi oleh banyak orang. Dan suatu ketika, Raja Mesir, yaitu Fir'aun, dia bermimpi. Dan mimpinya ini sangat membuat dia sangat-sangat cemas. Terlebih lagi tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan mimpinya. Akhirnya adik-adik, dipanggillah Yusuf ke istana raja. Dipanggillah Yusuf untuk mengartikan mimpi dari Raja Fir'aun. Yusuf berdoa kepada Tuhan. Yusuf memohon pertolongan kepada Tuhan agar ia dapat mengartikan mimpi tersebut. Akhirnya Tuhan pun memberitahukan apa arti dari mimpi tersebut. Kemudian Yusuf menceritakan, memberitahukan kepada Raja Fir'aun apa arti dari mimpi tersebut. Bahwa akan terjadi masa kelimpahan dan masa kelaparan. Dan bukan hanya itu saja, Yusuf pun memberitahukan bagaimana caranya mengatasi hal tersebut. Adik-adik bisa lihat di sini. Pertolongan dan penyertaan Tuhan selalu ada untuk Yusuf. Dan berhentikah Yusuf untuk berharap kepada Tuhan? Tentunya tidak ya adik-adik. Yusuf tetap berharap akan penyertaan dan pertolongan Tuhan untuk dirinya. Hal ini sangat membuat Raja Fir'aun terkesan. Dan akhirnya Yusuf diangkat menjadi penguasa nomor 2 di tanah Mesir. Puji bagi nama Tuhan. Dan akhirnya adik-adik, hal yang tidak diduga pun terjadi. Masa kelaparan terjadi. Dan akhirnya saudara-saudara dari Yusuf datang ke tanah Mesir untuk membeli makanan. Saudara-saudaranya sudah tidak mengenali Yusuf adik-adik. Tetapi Yusuf mengenali saudara-saudaranya. Adik-adik ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh Yusuf? Akankah Yusuf membalas dendam untuk hal yang sudah dilakukan oleh saudara-saudaranya? Sekalipun tidak adik-adik. Yusuf tidak membalas dendam. Tetapi Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Jadi adik-adik, kenapa Yusuf dipilih untuk hidup yang berbeda? Karena agar Yusuf dapat menyatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Dan yang kedua, agar Yusuf dapat menyatakan bahwa pertolongan dan penyertaan Tuhan
akan selalu ada untuk orang-orang yang berharap dan percaya sungguh hanya kepada Tuhan. Dan kenapa juga kita dipilih untuk hidup yang berbeda? Agar kita dapat menjadi saksi dan berkatnya Tuhan dimanapun kita berada. Agar kita dapat menjadi saksi dan berkatnya Tuhan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikianlah adik-adik kebenaran firman Tuhan saat ini. Tetap setia, tetap semangat. Salam sehat untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan bulan Maret 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita ulangi lagi adik-adik. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dihafalkan ya adik-adik. Hai adik-adik, sekarang waktunya kita membuat aktivitas. Oke, sekarang bisa dilihat di sini di depan kakak ada beberapa bahan. Yang pertama, kalian harus siapkan lem. Yang kedua, kalian harus siapkan gunting, pulpen, wiggle eyes atau mata boneka ini, kemudian benang wool. Oke, dan juga origami paper, kertas origami. Dan yang terakhir, cup plastik. Bagaimana cara membuatnya? Perhatikan. Ya, pertama-tama kita siapkan cup plastiknya, kemudian benang woolnya. Kalian kalau tidak punya benang wool, boleh diganti dengan pita, atau juga boleh diganti dengan origami paper digunting-gunting. Oke, kakak buka dulu ya glunya. Kalian harus membuatnya pakai tangan, memasukkan. Kemudian kalian oleskan di sekitar cup plastiknya sampai penuh. Ya, ini kebanyakan. Kakak akan mencontohkan ya, sedikit saja. Nanti kalian yang teruskan di rumah. Gini. Oke, kalian harus hati-hati saat membuatnya. Digulung seperti ini. Oke, seperti ini ya. Nanti dilanjutkan sampai penuh. Oke. Nah, yang ini kakak taruh sini. Nanti hasilnya akan penuh seperti ini. Ya. Kemudian kita akan menyiapkan dekorasinya. Pertama-tama, kalian harus membuat lingkaran. Oke, siapkan kertas origaminya. Kemudian kalian membuat lingkaran. Oke, dengan pulpen yang sudah kalian siapkan tadi. Oke. Setelah kalian membuat lingkaran, baru kalian gunting. Kebetulan di sini kakak sudah membuat guntingannya. Ada warna merah, ada warna kuning. Dan jangan lupa kalian siapkan yang warna lainnya yang lebih kecil ukurannya. Ngerti? Kemudian pilih satu warna. Yang ini ditempel.
jadi seperti ini. Ya. Oke. Nah, siapkan juga origami paper buat lingkaran yang lebih kecil lagi. Setelah itu, kalian lipat 2. Kemudian kalian gunting. Ini untuk telinganya. Ya. Hup. Nah, jangan lupa diberikan lem lagi. Ups. Diberikan lem. Wait ya. Setelah kalian selesai menempel, hasilnya akan seperti ini. Oke, kemudian berikan matanya. Jangan lupa berikan mata. Kak, gimana kalau aku nggak punya wiggle eyes, Kak? Atau gimana kalau aku nggak punya mata boneka, Kak? Ya, kalian bisa gunting origaminya dengan warna hitam atau warna putih. Gunakan yang di baliknya ya. Oke, sudah jadi seperti itu. Dan yang terakhir, buat mulutnya. Kakak pakai sisaan origami yang sudah terpakai sedikit untuk mulutnya. Ups. Tada, sudah jadi. Yang terakhir kita tempelkan ke cupnya. Tempel, jangan pelit-pelit sama glunya ya. Tempel. Tada, sudah jadi deh. Yeay, begitu gampang kan? Oke, selesai. Halo Lewi Kids, berikut Lewi Kids News. News yang pertama, ayo semangat baca BRF. Berikut BRF untuk minggu ini. News yang kedua, ayo join Cool Kids. Berikut Cool Kids yang ada di Lewi Kids. News yang ketiga, ayo tetap setia ya mengikuti Menara Doa Anak dan Kakak Sekolah Minggu. News yang keempat, sudah absen online belum? Berikut cara absennya. News yang terakhir, waktunya memberikan yang terbaik. Bisa melalui QR yang tertera di layar berikut ini. Sampai ketemu lagi di Lewi Kids News minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih ya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan di dalam setiap ketakutan, di dalam setiap kekhawatiran kami, di dalam setiap kecemasan kami, Engkau selalu ada untuk kami. Engkau yang selalu menyertai dan memberikan pertolongan bagi kami. Biarlah Tuhan Yesus buat kami untuk selalu berharap dan percaya sungguh hanya kepada Engkau saja. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan kami juga Tuhan berdoa agar Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami. Kami dipanggil untuk menjadi berbeda. Kami dipanggil untuk kami dapat menjadi saksi dan berkat-Mu. Berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus. Pulihkan bangsa dan negara kami. Damai sejahtera-Mu ya Tuhan Yesus ada untuk bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa bagi orang tua dari anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati usaha dan pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau juga yang mencukupkan setiap apa yang menjadi kebutuhan bagi mereka. Cukupkan ya Tuhan Yesus untuk setiap biaya pendidikan dari adik-adik sekolah minggu kami. Ya Tuhan Yesus, semuanya kami taruhkan hanya ke dalam Engkau saja. Berkati juga Tuhan gereja kami. Biarlah gereja kami juga Tuhan
dapat menjadi saksi dan berkat-Mu dimanapun Tuhan kami berada. Visi dan misi-Mu Tuhan dapat kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkati kakak-kakak sekolah minggu, berikan kami kekuatan dan kesehatan selalu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau ibadah online ini masih bisa berlangsung, biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ini syukur dan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita angkat tangan kita. Kita akan menerima berkat dari Bapak Gembala kita, Bapak Dharma. Damai sejahtera, perlindungan dan berkat-berkat daripada Allah Bapa. Kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita semua. Mulai dari sekarang sampai kita menyongsong Tuhan kita Yesus Kristus di awan permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari yang telah menerima berkat Tuhan kita sama-sama katakan amin. Sampai ketemu kembali adik-adik di ibadah online minggu depan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Yeay!